Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur, penolong, penuh kasih dan sayang, Roh Kudus yang manis, Kau cahaya hatiku. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, yang mengalirlah, menuntunlah, menghiburkan setiap jiwa. Shalom dan selamat pagi. Hari ini kembali kita akan membahas tentang penantian kita dalam hari-hari Pentakosta. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Kita akan mengenal tentang pribadi Roh Kudus. Ada beberapa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Roh Kudus itu memberikan pengharapan. Kita akan dilihat di layar Roh Kudus memberikan pengharapan. Ayatnya kita baca bersama dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini Roma 15 ayat 13 menuliskan di sini, Roh Kudus memberi kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa ciri-ciri orang yang dalam pengharapan? Yakni dia tidak berhenti bekerja, dia tidak berhenti bermimpi. Orang-orang yang punya pengharapan matanya semangat. Orang-orang yang punya pengharapan berlimpah, dikatakan selalu bersemangat dan memberikan pengharapan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hari ini saya berdoa, pagi ini Roh Kudus memberikan pengharapan kepada saudara semua yang sedang menonton, yang sedang susah, yang sedang dalam duka cita, yang kehilangan sesuatu. Kiranya Roh Kudus memberimu harapan kembali yang berlimpah-limpah. Artinya semangat yang baru. Ayat Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kata ini, ayat ini berdoa, memberikan satu harapan. Ya Roh Kudus, roh-Mu yang baik itu kiranya menuntun aku di tanah yang rata. Bukankah kadang kita capai bila kita harus mendaki, harus turun kepada lembah. Dan di sini doa yang indah, ya Roh Kudus, berikanlah, tuntunlah kami di tanah yang rata. Sehingga kami berjalan, tidak sampai terjatuh dan juga dengan lelah. Dan saya berdoa kiranya Tuhan membuat tanah saudara rata. Apapun yang kau usahakan, apapun yang sedang kau ingin capai dalam hidup, dalam doa, dalam sekolah, Tuhan berikan jalan yang rata.
Dan percayalah, Tuhan itu baik, dikatakan roh Tuhan itu baik dan memberikan pengharapan. Yang kedua, sifat daripada Roh Kudus adalah roh ini, roh yang mendukung akan Injil Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 31, ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus itu tidak hanya memberikan pengharapan, tapi Roh Kudus juga memberikan keberanian buat saudara semua, menceritakan tentang firman Allah dengan berani. Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan Roh Kudus orang hidup dalam pengharapan, dalam keberanian menyebarkan Injil, dan juga kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, ayat dalam Alkitab juga menyatakan, tadi saya sampaikan yang pertama, Roh Kudus itu, saya sampai lupa. Roh Kudus itu yang pertama memberi pengharapan, yang kedua Roh Kudus itu juga memberikan keberanian dalam menyampaikan firman dan Injil Kristus. Yang ketiga, dikatakan Roh Allah ini, Roh Kudus ini memiliki perasaan. Perasaan yang diumpamakan seperti seorang ibu. Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya? Sekalipun ibu itu melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Di sini Alkitab menuliskan Yesaya 49 ayat 15 bahwa kasih Tuhan disamakan seperti kasih seorang ibu. Dia adalah roh yang memiliki perasaan. Bahkan lebih jelas lagi ditunjukkan satu sifat ibu daripada Roh Kudus ini. Yesaya 66 ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Bagaimana sih kalau kita punya seorang ibu dan dia menghibur kita dengan kesabarannya, dengan tangannya yang lembut, taruh di pundak, menguatkan kita semua. Itulah kasih seorang ibu. Demikian juga Roh Kudus, dengan perasaannya dia memberikan semangat yang baru dan harapan yang baru. Nah saudara, yang terakhir kita membahas tentang sifat Roh Kudus dari 2 Korintus 3 ayat 16,17. Di sini sifat Roh Kudus itu sangat peka dan sangat lembut. Ini tersirat dari 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita baca di sini, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Menarik, ada kata selubung. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kata selubung itu sesuatu yang tipis. Selubung itu sesuatu yang mungkin tak kelihatan. Demikian juga seperti roh Allah. Halus. Jangan mendukakan roh. Dia adalah pribadi. Seorang pribadi. Dia mempunyai sifat, mempunyai perasaan, sensitif dan peka. Dan dia seperti sebuah selubung yang hampir tak kelihatan. Peka dan tidaknya kita, kadang kita tidak tahu ini roh atau daging. Begitu tipisnya. Karena itu mari belajar untuk tetap peka dan tidak mendukakan roh. Menanyakan segala sesuatu kepada roh. Seperti yang dilakukan rasul-rasul. Mereka mau pergi menginjil, mereka bertanya kepada roh. Lalu dikatakan kadang roh itu menghalangi mereka. Kadang roh memimpin mereka ke tempat lain. Ternyata roh itu memiliki keinginan untuk berkomunikasi dan keinginan untuk menuntun kita senantiasa. Dan saya berdoa biarlah kita mengerti akan firman Tuhan ini. Begitu indahnya Roh Kudus. Dan kiranya Roh Kudus itu mengcover kita semua.
menuntun kita semua kepada tanah dan tempat yang penuh pengharapan, dan juga kepada hari-hari yang baik, dan ada kemerdekaan yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami belajar tentang 4 sifat daripada Roh Allah itu. Ya Tuhan, biarlah Engkau ada di tempat ini, menuntun setiap kami, memberikan pengharapan yang baru, dan ajar setiap kami berjalan dalam tuntunan Roh. Tuhan, kami menghargai dan menghormati akan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.